Tiga. Ar-rabi'ah wara'us siddiqin. Bermula yang keempat yaitu waraknya orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Wa huwal i'radu amma siwallahi ta'ala. Dan bermula ia wara'us siddiqin, al-i'radu yaitu berpaling, amma siwallahi ta'ala dari apa yang selain Allah ta'ala. Khaufan karena takut, min sarfi sa'atin dari menggunakan waktu atau saat, minal umri dari umur, ila ma la yufidu kepada apa yang tidak ada faidah ia, ziyadata qurbin akan menambahkan kedekatan indallahi azza wa jal di sisi Allah azza maha agung ia Allah, wa jalla dan azza maha mulia ia Allah, wa jalla dan maha agung ia Allah. Wa in kana ya'lamu, dan sekalipun adalah ia ya'lam itu mengetahui ia, wa yatahaqqaqu dan nyata-nyata annahu oleh bahwasanya ia la yufdi ila haramin itu tidak akan melakukan ia ila haramin kepada perkara yang haram. Nah, yang keempat ini Pak namanya wara'us siddiqin. Waroknya orang-orang yang membenarkan atau orang-orang yang benar. Wara'us siddiqin itu apa? Orang-orang siddiq itu adalah orang-orang yang selalu memalingkan dirinya dari selain Allah. Berarti yang ada pada dirinya hanyalah Allah. Khaufan min sarfi sa'atin minal umri ila ma la yufidu ziyadata qurbin indallahi azza wa jalla. Kenapa dia selalu memalingkan diri dari selain Allah? Karena dia khawatir, dia takut ada waktu yang merupakan umur seseorang, umur dia yang dipergunakan untuk sesuatu yang tidak ada faidahnya untuk menambah kedekatan dengan Allah. Bahasa kitanya begini, wara'us siddiqin itu adalah kita berpaling dari selain Allah karena kita takut waktu kita habis untuk memikirkan yang lain selain Allah. Jadi wara'us siddiqin itu dia selalu yang ada pada dirinya adalah Allah. Selain daripada Allah dia singkirkan, dia palingkan gitu. Wa in kana ya'lam wa yatahaqqaqu annahu la yufdi ila haramin. Sekalipun meskipun dia tidak mengingat Allah, dia nyata-nyata tidak melakukan perbuatan yang haram. Meskipun dia tidak melakukan perbuatan yang haram, tapi sesuatu selain Allah dia hilangkan, dia palingkan. Yang ada hanya tertuju kepada Allah saja. Ini waraknya orang-orang yang siddiq. Kita kayaknya belum sanggup. Coba Pak, dari 24 jam waktu yang kita punya, berapa jam hati kita selalu berzikir kepada Allah? Apakah kita bisa 24 jam itu tidak alfa dari mengingat Allah? Ada nggak dari 24 jam kita ingat Allah terus? Ada nggak? Iya. Kalau saya belum Pak. Kalau bapak-bapak, wallahu a'lam. Saya tidur, saya lupa Allah. Saya. Kalau bapak-bapak, kalau lagi tidur ingat Allah. Nah, pulas. Saya kalau lagi nerima telepon, hati kadang lupa dengan Allah. Bapak-bapak sama. Saya kadang-kadang kalau lagi baca WA lupa dengan Allah, tidak ingat Allah. Bapak-bapak udah sama. Karena itu barangkali kita tidak bisa sampai derajat wara'us siddiqin, tapi minimal kita berupaya lah untuk mirip-mirip. Mirip-mirip itu artinya memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk senantiasa ingat kepada Allah dan berpaling dari selain Allah.
Caranya bagaimana Pak? Ini untuk saya dan kita semua. Bahwa untuk selalu ingat Allah itu kita nggak boleh sombong, mengandalkan pikiran kita untuk selalu ingat. Nggak bisa Pak. Nggak bisa kita untuk selalu ingat kepada Allah melupakan Allah. Maksudnya tidak minta bantuan Allah. Untuk selalu ingat kepada Allah kita butuh bantuan Allah agar Allah senantiasa ingatkan kita agar selalu mengingat kepadanya. Karena itu dalam sholat, setelah selesai sholat, maksudnya mari kita membaca. Kalau saya setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ngusap muka, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu artinya apa? Allahumma a'inni, ya Allah berikan pertolongan kepadaku, ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar selalu bagus beribadah kepadamu. Maknanya apa? A'inni ala dzikrik, ya Allah berikan pertolongan kepadaku agar aku bisa selalu mengingatmu. Maknanya untuk ingat Allah berarti kita butuh bantuan Allah. Kalau Allah tidak ingatkan kita untuk ingat kepadanya, kita sulit untuk mengingat Allah. Dan ketika kita mengingat Allah, saat itulah Allah ingat kita. Fazkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Maknanya kalau kita ingin diingat Allah, ingatlah Allah. Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Berarti cara kita untuk diingat Allah adalah dengan kita mengingatnya. Paham gak maksudnya Pak? Itu. Jadi kalau orang-orang yang sudah belajar ilmu tasawuf itu, tidak ada sesuatu yang dia lakukan yang tidak bernilai ibadah. Segala sesuatu yang dia lakukan pasti akan bernilai ibadah, karena bicara tentang tasawuf itu kan bicara tentang hati. Apapun yang dia lakukan pasti akan bernilai ibadah, karena salah satu dari penentu dan pembeda antara adat dan ibadat adalah perbuatan hati, yaitu niat. Penentu, pembeda, maksudnya pembeda antara adat kebiasaan dan ibadat itu adalah perbuatan hati, yakni niat. Bapak-bapak makan itu mubah. Hukum makan adalah mubah. Ketika bapak makan tanpa niat apa-apa, tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau bapak-bapak makan, kemudian dengan makan menggunakan hati, diniatkan untuk kuat ibadah kepada Allah, maka makan yang tadinya hukum adat, mubah hukumnya, akan menjadi bernilai ibadah dengan kita niat. Dan niat itu adalah kerjaan hati. Kalau kita kajian tasawuf, semua hal yang kita lakukan tidak ada yang tidak bernilai ibadah, semua pasti akan bernilai ibadah. Itu. Seperti mandi itu, mandi biasa aja Pak. Mandi biasa itu kan adat. Pagi kita bangun untuk melakukan aktivitas, kita mandi dulu. Mandi kita apa niatnya? Kalau sekedar membasahi tubuh tanpa niat apa-apa, yang ada cuma sejuk, adem badan, bersih. Tapi kalau kita niatkan, ya, saya niat mandi untuk kebersihan. Sementara kebersihan merupakan bagian daripada iman. Dengan niat tersebut, maka adat kebiasaan kita mandi itu tadinya tidak bernilai ibadah akan menjadi bernilai ibadah dengan adanya niat. Itu. Niat itu di dalam hati. Kajian tasawuf adalah bagaimana kita berupaya mengamalkan hati dengan kaifiah-kaifiah yang ada. Nah ini
Kalau sudah wara'us siddiqin seperti ini Pak, maka tentu nanti akan berpengaruh pada ibadah-ibadah yang lain, seperti puasa misalkan. Puasa juga kan ya ada tingkatan yang beda-beda ya. Ada puasa orang awam, ada puasa orang khawas, ada puasa khawasul khawas. Ini tingkatannya beda-beda. Lagi-lagi dari 3 tingkatan puasa contohnya Pak, bapak-bapak kira-kira ada di tingkatan yang nomor berapa itu? Nomor 1 ya, khawas, awam, awam, ya. 1 dari bawah, bukan peringkat 1 ya. Orang awam ya cukup. Yang namanya puasa itu adalah al-imsak, anil muftirat, menjaga diri dari segala perkara yang membatalkan puasa. Diawali dengan niat, setelah itu sudah menahan diri. Mau mata ngelihat apa aja, mau kuping ngelihat apa aja itu puasa orang awam. Mau kuping mendengar apa aja itu puasa orang awam. Artinya puasa orang awam itu hanya menahan diri dari lapar dan haus, tidak menjaga jawarihnya, tidak menjaga anggota badannya. Terutama anggota badan yang sangat vital, mata, telinga, mulut, farji tidak dijaga. Sah sih sah puasanya Pak, cuman KW-nya itu KW 3. Nah kalau orang khawas puasanya dia menjaga segala arkannya, menjaga segala apa yang ada pada dirinya, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, itu yang khawas. Tapi kalau sudah khawasul khawas, ini sama dengan wara'us siddiqin. Dalam puasa dia akan menyatakan puasanya batal kalau sedetik saja dia lupa dari mengingat Allah. Itu puasa para nabi ya, gitu. Nah, kalau kita puasa ngarep-ngarep lupa malah. Kapan sih gue lupa puasa kan? Habis makan 2 piring, ada yang ngasih tahu, "Woi, puasa ini." Masya Allah lupa saya. Itu rezeki Pak. Terusin puasa. Kalau lagi ngerokok matiin, dulu tanggung. Nah ini parah.